Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Fasrawi, NIM 105421103119. Saya dari kelompok 4 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu diare. Yang pertama yaitu skenario dari diare. Modul 1 ini yaitu laki-laki 45 tahun dibawa ke Puskesmas Tamalan Ria jam 5 subuh karena muntah-muntah dan berak seperti air lebih dari 10 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung, mengantuk, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm air raksa, dan nadi 120 kali per menit. Penderita berdomisili di daerah kering yang sulit air. Dan informasi yang didapatkan, yang pertama, riwayat penyakit tidak ada. Pada pemeriksaan fisik, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm air raksa, nadi 120 kali per menit. Kemudian pemeriksaan penunjang tidak ada. Kemudian pembahasan atau yang dibahas pada diare, yang pertama ada definisi, etiologi, faktor risiko, patomekanisme, gejala, diagnosis, dan tata laksana. Kemudian definisi diare menurut World Health Organization yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Kemudian etiologi dari diare atau penyebabnya, yang pertama ada infeksi, di mana infeksi ini terjadi karena adanya bakteri, virus, atau parasit. Kemudian ada malabsorpsi dan ada alergi, ada keracunan, di mana keracunan ini terjadi contohnya pada bahan-bahan kimia, keracunan oleh racun yang dikandung dan diproduksi, contohnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Kemudian imunodefisiensi, kemudian penyebab-penyebab lainnya. Kemudian faktor risiko, yang pertama itu ada umur, jenis kelamin, status gizi, virus, bakteri, parasit, sanitasi lingkungan, dan personal higien. Kemudian patomekanisme terjadinya diare, yang pertama yaitu terjadinya infeksi pada mukosa usus besar dan ileum distal iritasi yang menyebabkan fungsi usus tidak optimal sehingga terjadinya iritasi dan adanya lendir. Di mana fungsi usus tidak optimal ini, cairan tidak dapat diabsorpsi. Kemudian feces encer yang menyebabkan feces encer. Kemudian di mana cairan yang tidak dapat diabsorpsi ini akan menyebabkan dehidrasi, di mana dan mukosa atau usus besar ini dan disertai iritasi dapat menyebabkan muntah, ya, kemudian dehidrasi yang menyebabkan lemas, ditambah lagi mata cekung. Kemudian gejala klinisnya, yang pertama itu ada gejala umum, di mana gejala umumnya itu BAB-nya lembek dan sering adalah gejala khasnya diare. Kemudian muntah biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. Kemudian yang ketiga ada demam, gejala dehidrasi yaitu mata cekung. Kemudian yang kedua, gejala spesifik, secara spesifik. Yang pertama ada fibro kolera. Kemudian yang kedua ada dysenteriform yang menyebabkan tinja berlendir dan berdarah. Kemudian penegakan diagnosisnya ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian pada pemeriksaan anamnesis, yang pertama yaitu makanan yang telah dikonsumsi, bagaimana keadaan sanitasi atau jambannya, kemudian apakah ada riwayat yang sama dengan pasien pada keluarga atau tetangganya, apakah makanan yang diminum yang dikonsumsi telah matang atau tidak, apakah riwayat obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien, kemudian apa riwayat pekerjaan dari pasien, kemudian apa tindakan yang telah dilakukan pasien sebelum berobat ke puskesmas. Nah, pada pemeriksaan fisik, yang pertama itu pemeriksaan inspeksis, apakah terdapat mata yang cekung atau tidak. Kemudian pemeriksaan yang kedua ada palpasi, yaitu apakah tugurnya menurun. Pada pemeriksaan perkunsi, apakah indikasi hipertepani. Kemudian pemeriksaan auskultasi, apakah hiperpersiltatis. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan darah lebih lengkap, pemeriksaan tinja, pemeriksaan elektrolit, serum, ureum, dan kreatinin. Kemudian
terakhir pada pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan urin. Kemudian pada penata laksanaannya yang pertama yaitu rehidrasi atau pemberian oralit cairan infus. Kemudian diet, minum minuman sari buah, teh, minuman tidak bergas, makanan mudah dicerna seperti pisang atau nasi. Kemudian obat anti diare yang pertama yaitu obat yang mengeraskan tinja, contohnya Atapulgit, dan obat antisekretorik, contohnya Hidrasek. Kemudian penata laksana yang keempat yaitu ada obat antimikroba, contohnya antibiotik golongan kuniolin, contohnya ciprofloxacin. Kemudian edukasi untuk mencegah sebelum terjadinya diare. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian penyediaan makanan yang higienis dan minuman yang bersih. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban untuk buang air besar. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Kemudian yang terakhir, yaitu memastikan lingkungan hidup Anda yang sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.